في أموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله هم الفائزون صدق الله العظيم. Aku memberi Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah orang-orang yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus masjid yang halal kamu samakan dengan orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Maha benar Allah dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita selanjutnya marilah kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Bapak yang terhormat Bapak. Paparan kali ini berjudul karena kita sudah memasuki tahun baru Islam, bulan Muharram, maka tema yang kita bulan ini adalah Muharram. Bulan kepada yang terhormat Bapak Ustaz Ahmad Firdaus kami persilakan, dan bagi para jamaah yang ingin bertanya nanti ada sesi tanya jawab, dan kalau bisa dicatat ada yang terlupa. Bapak Ustaz Ahmad Firdaus, persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibil aliyil azim sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi ayyada bil mu'jizati ala alihi wa sahbihi alladhina fa'alul hasanat wa ijtanabul munkarat. Amma ba'du, fa ya ahbab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Assalamualaikum, kata rabbukum ala nafsir rahmah annahu man amila minkum su'an bijahalatin summa taba min ba'di wa aslah fa annahu ghafurur rahim. Ghafarallahu lana wa lakum wa liwalidina wa limasyikhina li jami'il mu'minina wal mu'minat astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan, DKM Masjid As-Sofa, Bapak Haji Iksan Haji yang diwakili juga oleh Bapak Haji Asep Ramadan dan juga jajaran pengurusnya yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengemban amanah. Kemudian yang kami hormati saudara kami yang menjadi wasilah perantara bisa hadir silaturahmi kembali, Bapak Ustaz Jepri, dan juga yang kami hormati bapak-bapak, ketua RT, tokoh masyarakat, para hujat, ibu-ibu yang mohon maaf tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Namun di dalam rasa takzim hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian, terutama anak-anak remaja yang kami cintai, mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di majelis yang mulia ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, baik yang masih hidup terlebih yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah jadikan kubur mereka wadhahum min riyadil jannah.
Semoga Allah jadikan keluarga kita mawaddah warahmah serta sakinah. Allah berikan anak dan keturunan kita yang soleh dan soleha. Allah limpahkan rezeki kita yang halal, banyak dan barokah. Dan pada waktunya semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berkumpul malam hari ini tidak lain dan tidak bukan kecuali kita niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya adalah kita kadang suka lupa bahwa kebaikan itu harus diawali dengan niat. Dan ini sebenarnya ada kunci rahasia kita menambah pundi-pundi pahala dari niat. Malam hari ini yang ngaji niatnya mungkin ada yang cuma satu, gitu. Pengen ngaji aja, ada aja lagi. Ya, pengen datang aja gitu. Pengen tahu aja. Ada juga yang niatnya pengen nuntut ilmu. Ada juga niatnya dia pengen menghilangkan kebodohan. Semua niat-niat baik itu akan dilipat gandakan sama Allah 10 kali lipat. Maka sangat disayangkan kalau kita mau pergi ke tempat baik niatnya cuma satu. Maksudnya bagaimana? Sebelum keluar rumah kita niatin. Banyak aja nggak apa-apa gitu. Ya Allah, saya ntar malam yang bisa pengen ngaji. Ini sebelum keluar rumah ya. Dengan ngaji ya Allah ampuni segala dosa-dosa saya. Saya niat seperti itu. Ampunin juga ya Allah kedua orang tua saya. Udah berapa nih? Dua niat dikali 10. Ya udah 20. Yang ketiga ya Allah mudah-mudahan dengan saya ngaji ya Allah anak-anak saya jadi anak yang soleh dan soleha. Saya ngaji ya Allah mudah-mudahan saya punya urusan ya Allah beres semuanya. 4 dikali 10. Ya Allah mudah-mudahan dengan saya ngaji ya Allah ya kalau saya mati nanti mati husnul khotimah. Ya Allah saya ngaji ya Allah mudah-mudahan saya punya rezeki juga lancar. Pokoknya dibanyakin aja niat. Gitu. Ini maksud daripada niat hadis Nabi, niatul mukmin khairum min amali. Niat seorang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Maka tadi saya ngaji kemarin Pak, ya itu sebelum keluar saya niat yang tadi saya sebutin. Kita punya anak, kita punya istri, kita punya keluarga, ikutin serta semua. Urusan nanti yang mengikuti adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nanti yang menggerakkan itu Nabi Ayub, Nabi Adam, semuanya, apalagi Nabi Nuh ya, yang punya komunitas atau jamaahnya cuma berapa pengikut. Enggak seperti itu. Allah enggak melihat jamaah yang ikut, tapi keikhlasan yang ngajak. Kemudian juga yang hadir malam hari ini adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah tadi yang tadi sudah disampaikan, satu ada yang masuk surga, mudah-mudahan ingat sama yang lain. Gitu, semua yang nanti kita bareng-bareng masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bab niat tuh, Pak. Yang mudah-mudahan tentu mungkin karena juga kita lupa tadi niat juga. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi kami sebutkan di awal semuanya Allah limpahkan kepada kita semua. Ya amin ya rabbal alamin. Subhanahu wa ta'ala, ini tema cukup menarik ya. Kita masuk bulan Muharram 1445 Hijriah. Nabi itu hijrah ya karena lantaran pada saat itu Nabi dalam keadaan genting. Kafir Quraisy pada saat itu dia meningkatkan intensitas untuk ya bahkan bukan hanya mengacau atau mungkin menahan, tapi hendak membunuh Nabi. Maka Nabi SAW dia hijrah. Pun hijrah ini bukan karena kemauan Nabi. Ya, ini bedanya. Hijrah ini tentu bagaimanapun ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita contoh.
kalaupun kita melakukan sesuatu, kalau kulitnya itu ibadah, hati-hati, karena juga di dalam suka ada nafsunya. Ini yang mungkin kita akan susah. Ini dari nafsu, apakah ada nafsu atau bukan? Gitu. Maka diperlukan kalau buat kita adalah ikhtiar. Ada namanya sholat, ya sholat ikhtiar. Ya kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini kira-kira bagus apa enggak. Gitu. Nah, sampai 2 kali. Jadi yang pertama itu Nabi hijrah pada tahun kelima, ya pada tahun kelima. Kemudian setelah ke Madinah, ya, Madinah, karena memang pada saat itu luar biasanya mereka itu belum melihat Nabi, tapi udah dengar Nabi akhir zaman, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi itu hijrah, mereka udah menerima. Nah, ketika menerima, mereka melantunkan yang sering kita dengar. Itu apa namanya, menyambut Nabi datang. Makanya kalau ada orang sekarang yang mengatakan bahwa persidangan itu nggak boleh, musik itu nggak boleh, saya akan mempertanyakan sejarahnya. Karena Nabi pada saat itu diam aja. Apalagi hukum musik yang ketat banget. Ya. Bedakan antara musik yang keluar dari mulut dengan alat musik. Itu nanti kalau digabung baru hukumnya beda lagi. Itu kayak kita pisau itu nggak ada hukumnya. Gitu. Pisau nggak ada hukumnya. Tapi ketika membunuh pisau jadi haram. Gitu. Itu nanti saya nggak bahas tentang itu. Tapi yang jelas bahwa orang kalau sekiranya dia semakin alim, dia biasanya akan semakin bijak sama. Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Itu kenapa kita wajib ngaji begini, Pak, sampai kita mati? Karena sehebat apapun orang dia ibadah, entah itu dia sholat sunnahnya 1000 rakaat atau mungkin lamanya dia kerjakan mungkin 1000 tahun, kalau dia nggak pakai ilmu, nggak ada apa-apanya, ditolak. Ada sebuah hadis, ya, yang bunyinya seperti Al-alim habibullah walau kana fasiqan wal jahilu aduwullah walau kana ajidan. Orang alim itu dia adalah kekasih Allah kalaupun kadang dia suka atau masih suka berbuat dosa, karena nanti dia akan beres rapi betul dengan ilmunya. Sedangkan orang bodoh, dia adalah aduwullah, musuhnya Allah, kalaupun dia ahli ibadah. Coba kita renungin ya. Minal mahdi ilal dari kita lahir sampai kita masuk liang kubur. Bahkan dalam kajian yang lebih dalam, ilmu yang kita pelajari ini sebenarnya ujungnya adalah bagaimana kita mengenal Allah. Sehingga nanti ketika kita tadi takbiratul ihram, ya kita mantap seperti itu. Nah, maka sangat beruntunglah kita pada malam hari ini bisa datang, ya kemudian juga mudah-mudahan nanti akan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita ingin merubah sesuatu atau diri kita, tentu harus ada schedule, harus ada niat yang kuat. Kata Imam Ghazali itu di dalam kitab yang tadi saya sebutkan Bidayatul Hidayah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita manusia itu ada 2, wajib sama sunnah. Nah, ibadah wajib atau sunnah, ya, ini kita tidak akan bisa mengerjakannya secara konsisten, ya, kecuali ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, bimuraqabatil qalbi wal jawari. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah hendaklah engkau senantiasa melihat, mengawasi hatimu dan anggota tubuh. Ini menariknya Pak Bu, Imam Ghazali ini ya mengedepankan amalan hati baru anggota tubuh. Apa sebab? Karena amalan hati itu
yang nanti akan mensahkan amalan jawari anggota tubuh. Sholat biar kata bagus, kalau niatnya bisa bukan karena Allah, sah masa tapi pahala. Nah, ini aja. Maka hati ini tiap hari jangan sampai lepas. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Ini hati saya ini hari ini aja dah, nggak usah jauh-jauh. Hari ini aja deh. Bisa kita pikirin dari kita bangun sampai gini hari kita duduk nih sama-sama. Kira-kira hati kita bagaimana nih? Satu mungkin sama saudara kita, sama teman kita, sama tetangga. Pernah nggak misalnya pas kita melihat saudara kita atau tetangga lewat, ya dia anggota tubuh ini nggak sia-sia. Kalau hati kita udah tertata rapi, bagus, kemudian baru ya kita kedepankan, kita lakukan amalan-amalan jawari, amalan-amalan yang kelihatan. Sholat 5 waktu, ngaji, ibu-ibu ngaji bareng-bareng segala macam, sodako, semua itu amal-amalan yang kelihatan. Maka nanti Pak, jangankan manusia, malaikat aja ada yang terkecoh. Malaikat pencatat kebaikan terkecoh tuh. Karena beliau cuma kerjanya cuma menulis amal soleh doang. Bisa di hadapan Allah, kemudian sampai malaikat bilang, ya Allah, kami sudah selesai tugas kami sampai di sini. Ya udah kalau begitu malaikat, kamu balik lagi. Balik tuh malaikat itu. Ketika balik nih orang, ya Allah, saya tempatnya di neraka atau di surga. Anta finnar, kamu di dalam neraka. Kaget nih orang. Ya Allah, saya riba. Amal saya banyak. Kata Allah, Pak, iya, amalmu banyak, tapi niatmu bukan karena aku. Itu berarti kecolongan hati. Dan ini mohon maaf. Zaman sekarang ini susah. Ya, kajian-kajian hati ini udah mulai terkikis. Dulu saya waktu pas Agim rada seneng tuh. Karena itu kajian dalam tuh Pak. Hati itu. Ya karena memang ada ujian, ini media massa kan tersendiri ya. Mau ngangkat orang gampang, mau jatuhin orang cepet. Setelah itu kajian hati hilang. Ya, yang adalah amalan-amalan yang zahir, yang kelihatan doang. Gitu. Jadi gagal. Masih berani ngatain orang lain, masih berani gibahin orang lain, masih berani misalnya ngorek-ngorek kesalahan orang. Ini amalnya kemana nih? Gitu. Karena biasanya orang kalau misalnya dia rapi ibadahnya atau ending dari sebuah ibadah itu dan akhlakul karimah, dia bagaimana mungkin ngomongin orang lain? Dia ngurus dirinya sendiri aja khawatir. Jangan-jangan saya nggak ada selamat. Begitu. Nanti Pak dia memiliki apa? Dia memiliki hisab. Dia memilih hisab. Para nabi itu ketika semua dibangkitkan, ya, semua kan dikasih doa tuh, ya, dikasih doa, ya. Ngomongnya begitu. Lah, kalau levelan nabi, misalnya beliau dikasih kesempatan berdoa itu langsung mustajab, dipakai buat dirinya sendiri, bagaimana dengan kita? Artinya apa? Nanti dia ambil masyar, semuanya cuma mikirin dirinya sendiri. Karena nggak ada yang bisa menjaga. Nah, baru ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nah maka kita sudah kecolongan Pak. Bapak ibadah catat tiap malam sholat tahajud, qobliyah subuh, bahkan juga Quran, zikiran, puasa Senin Kamis, ikut seminggu misalnya. Kalau saya bilang kita itu ibadah udah capek, ngerawatnya susah. Seminggu atau sebulan Bapak ibadah, sehari atau berapa jam atau hitungan 30 menit, kemudian kita ngomongin orang, habis tuh Pak. Lebih dalam lagi, kenapa kita nggak bahagia? Biasanya kita kurang atau pandai bersyukur. Itu doang udah sebenarnya. Nggak pandai bersyukur kita Pak, Bu. Mohon maaf aja kurang bersyukur kita. Ya. Gaji 10 juta sebulan. Masih lihat teman kita gaji yang 20 juta. Puyeng tuh kita tuh. Ya, ibu misalnya belanja dikasih uang belanja sama laki. Ya, 35.000 sehari. Lihat temennya pas lagi belanja di tukang sayur 100.000, lah puyeng udah. Karena tuh bandingin. Di situ masuk tuh, Pak, ya, bisikan setan. Iya, laki lu mau pelit. Udah tuh, banding-bandingin laki kita sama laki orang lain. Udah susah gitu. Ya, jadi kunci bahagia sebenarnya adalah tadi, ya, harus kita belajar senantiasa
bersyukur. Ibadah kita ya harus senantiasa tiap hari melihat keadaan hati kita dan juga anggota tubuh dari ujung jempol sampai rambut. Ini mohon maaf nih, baru amalan jawari nih. Kira-kira di kuping dari pagi sampai sekarang pernah nggak dengerin hal yang kagak dihalalin, yang haram ini dah. Contoh misalnya ibu-ibu nonton, kalau dulu kan ada gosip tuh ya, gosip. Terus mata misalnya pernah nggak hari ini kita pakai buat maksiat, tangan, kaki kita pakai, terus kita lihat kalau ada langsung buru-buru di istighfar. Itu Bu, kalau misalnya Pak kita kerjakan tiap hari begitu, ntar malamnya kita mau tidur, ya Allah, nanti di yaumil kiamat hisab kita akan sangat-sangat ringan. Kenapa? Karena sudah menghisab diri kita. Iya ya, hari ini saya banyak buat dosa, ini pikiran juga isinya saya sujud sama orang, tapi mata saya lihat yang gak ada halal, kuping juga tadi saya iya-iyain teman saya riba, kaki saya melangkahkan kepada hal-hal yang makruh. Ya, pokoknya banyak nih, tinggal istighfar kemudian Allah ampuni. Itu yang al-ilmu bi annallaha muttali'un ala dhamirika musyrikun ala dhahirika wa batinika muhitun bi jami'i lahdhatika. Yang kedua, supaya kita hati ini bisa rapi, kemudian anggota tubuh pun juga ini biar rapi, kita harus punya keyakinan bahwa Allah Maha melihat, Maha mengetahui yang kita kerjakan, diucapkan atau cuma terbesit doang, Allah Maha tahu. Kalau kita yakinin Allah Maha tahu dimanapun kita berada, kalaupun dalam keadaan rame-rame, terlebih dalam keadaan sendirian, kita nggak akan berani macam-macam. Kenapa? Iya ya, Allah Maha melihat. Cuman mohon maaf, ini namanya agak susah juga nih. Kita kadang suka begini. Iya ya Allah lihat, tapi kan Allah Maha Pengampun. Ya udah dah, berani lagi dia berbuat dosa. Ta'addab baina yadillahi ta'addubal 'abdil dalilil mudlim. Hendaklah engkau beradab di hadapan Allah. Karena tadi kita sudah meyakini Allah Maha melihat, kita harus punya adab. Adabnya seorang hamba yang hina lagi banyak dosa. Ini jarang juga diterapin nih Pak. Bapak nanti malam bangun sholat tahajud, kemudian sebelum Bapak takbiratul ihram setelah ngambil air wudhu, kemudian coba ada jeda berapa detik atau 1 menit aja, hinakan diri kita. Kemudian kita adalah makhluk yang terhina, banyak dosa segala macam, gitu kan? Nanti di situ Allah akan kasih kelezatan dalam ibadah, karena sudah menghinakan diri. Gak mungkin kita merasakan nikmatnya ibadah, baca Al-Quran, puasa, sholat isya tadi, kalau hati kita masih ada, kita merasa bisa. Ini yang susah, yang agak susah. Mulai bersungguh-sungguhlah kamu. Nah ini saya mau kaitkan dengan hijrah tadi yang dibaca ayat tadi, ya, yang bunyinya alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Orang-orang yang berhijrah wa jahadu. Pak Bu, di dalam Al-Quran kalimat hijrah itu ada 31 kata. Hijrah. Hijrahnya bentuknya apa? Kalau kita mau belajar tafsir, ya hijrah itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian dari tempat yang jelek, maksiat, ke tempat yang baik, ketaatan, itu pun juga hijrah. Ya, dalam satu keadaan yang lain pun juga itu hijrah. Tapi hebatnya adalah bahwa hijrah ini gandengannya kalimatnya ada setelah itu wajahadu. Jadi nggak mungkin kalau orang dia hijrah ingin merubah dirinya tanpa ada wajahadu ijtihad, sungguh-sungguh dalam hatinya dan perbuatan. Saya mau berubah nih, tapi kita leha-leha nih, atau misalnya kita biasa-biasa aja, nggak akan bisa kita berubah. Kata Imam Ghazali, kita nggak akan bisa bersungguh-sungguh tadi itu menempatkan diri kita di tempat ketaatan dan menjauhkan diri kita dari kemaksiatan, kecuali anduzia al-qataka autotika wa turatiba awradak, kecuali kamu yaitu membagi waktumu dan juga merapihkan zikirmu,
Maksud dari kita Imam Ghazali merapikan waktu-waktumu adalah kita bikin schedule. Waktunya makan, waktunya sholat dua, waktunya tidur. Waktunya main, kita main, waktunya kerja. Itu Pak sebenarnya simple, enaknya begitu. Waktu kerja kita kerja, waktunya pulang kita pulang, waktunya kita istirahat. Yang bikin kacau adalah waktunya makan kita tidur, waktunya tidur kita sholat. Jadi agak berabi, jadi kacau tuh begitu. Nah, itu saja mungkin sebagai awal. Tadi saya lihat mulai jam 8 baru, bagi saya ini baru mukadimah, cuma udah 40 menit kurang. Ya, kalau udah ngomong kan takutnya juga ya di kelamaan. Mungkin ada tanya jawab, silakan. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat buat kita sendiri. Amin ya rabbal alamin. Bukan hanya bulannya anak yatim ya, tapi banyak amalan-amalan, ada ibadah-ibadah yang disunahkan, terutama di bulan Asyura. Hari Asyura itu adalah penamaannya yang pertama, Asyura itu kata ulama karena memang tanggal 10-nya bulan Muharram. Jadi yang pertama disebut Asyura. Yang kedua disebut Asyura karena Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan banyak pertolongan kepada para nabinya. Ya. Salah satunya adalah Nabi Musa alaihissalam itu terbebaskan dan selamat dari Fir'aun itu pada hari Asyura. Ya. Kemudian penamaan Asyura itu pun juga ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah Allah berikan malam hari Jumat khusus untuk umat Nabi Muhammad. Nah, karena ini adalah hari di mana Allah menolong para nabinya, bangsa Yahudi Nasrani pada saat itu mereka puasa. Ya, puasa, kemudian Nabi dapati mereka. Ya, ini ada apa ini? Nabi Musa, ya, Nabi kami itu sudah dibebaskan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami mengagungkan, memuliakan hari ini. Kata Nabi, kami lebih berhak. Maka Nabi pada saat itu menganjurkan ya para sahabat untuk berpuasa, terutama di hari Asyura. Hari Asyura itu sendiri nanti ikhtilaf. Ada yang bilang tanggal 9 Muharram, ada yang 10 Muharram, ada yang 11 Muharram. Maka puasa kalau pada saat itu dilakukan oleh Yahudi Nasrani tanggal 10-nya, Nabi bilang gandengin, tempelin tanggal 9 dan tanggal 10. Maka ada puasa Tasu'a dan Asyura. Kalau misalnya kelewatan Tasu'a, maka boleh puasa tanggal 10, tanggal 11. Tuh, begitu ulama besar sampai mengkhususkan. Ya, karena bab niat itu ini hadisnya sebenarnya kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ya mungkin sering kita lihat, sering kita dengar innamal a'malu binniyat. Ya, pastinya amal-amal itu tergantung dengan niat. Nah, niat kenapa juga harus tadi diperbanyak? Karena niat itu kata ulama ya, dia merupakan nisfil ilmi, bagian tengah dari ilmu itu sendiri. Bahkan juga di sini ya, bisa pindah babat minal ilmi. Niat itu bisa 70 pintu dari ilmu, bukan dari niat doang. Ya. Kemudian juga dikatakan sepertiga ibadah dari niat. Jadi kalau saya agak panjang, tapi singkatnya begini. Hebatnya orang beriman, niat yang baik banyak tadi itu pasti dicapai. Dan sebab perkumpulan kita malam hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa alaqnatul shalih wa hadatul Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, jangan
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman yanfa'una. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ibu Bapak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahumma billahi wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.